Salam Tiberias, puji Tuhan. Selamat pagi saudara, apa kabar saudara pagi hari ini? Doa saya kita semua dalam keadaan sehat, dalam damai serta sukacita dari Tuhan Yesus. Kembali kita berjumpa dalam acara kesaksian mujizat di Gereja Tiberias. Kita bersyukur di Gereja Tiberias dengan kuasa sakramen perjamuan kudus dan juga minyak urapan. Kita menerima dan mengalami kuasa mujizat Tuhan. Siapapun saudara yang menyaksikan yaitu acara kesaksian mujizat ini, doa saya saudara mengalami mujizat, mujizat dalam kesehatan, mujizat dalam keluarga, mujizat dalam bisnis usaha saudara, dan di dalam segala aspek saudara kita semua mengalami mujizat. Kita bersyukur kita yaitu dipimpin gembala yang martir, yang korban, dan kita bersyukur Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta Darniati Pariaji terus juga yaitu memimpin kita agar kita semua jemaat Tiberias, jemaat yang kudus, misionaris dan siap ke surga. Saudaraku, pagi hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari jemaat Tuhan, jemaat Gereja Tiberias, yaitu Bapak John Sembiring dan istrinya Ibu Regina, bagaimana yaitu Ibu Regina disembuhkan dari sakit kanker serviks, dan waktu dia mengandung anaknya harus digugurkan, harus yaitu dikuret saudara, tapi puji Tuhan mujizat terjadi. Ibu Regina sembuh dari kanker serviks, anaknya lahir selamat, ibunya juga, maksudnya Ibu Regina lahir juga selamat saudara, tidak mengalami sakit penyakit dan usaha mereka diberkati Tuhan. Langsung saja kita menyapa, menjumpai. Salam Pak John. Shalom Pak. Apa kabar Pak, sehat ya? Sehat luar biasa. Salam Bu, sehat ya Bu ya? Puji Tuhan. Boleh Pak silakan disampaikan bagaimana kesaksian yang Bapak dan Ibu alami di Gereja Tiberias. Shalom buat kita semua, Tuhan memberkati. Kami sedikit ingin menyampaikan mujizat yang kami rasakan, sebagian kecil mujizat yang kami rasakan dari Tuhan. Di tahun 2018, istri saya mengandung anak kami yang kedua, di mana mengandung anak kami yang kedua ini penantian selama 7 tahun, anak kedua. Di saat istri saya mengandung, kami langsung kontrol ke dokter, di mana kami kontrol dokter di salah satu rumah sakit di Bekasi, tetapi itu bukan dokter yang biasa kontrol istri saya. Jadi di saat kami kontrol, dokter menyatakan bahwa memang istri saya positif hamil, tetapi beliau melihat satu keanehan di saat pemeriksaan. Karena beliau melihat seperti ada bercak darah atau saya nggak ngerti bahasa dokternya saat itu. Dan dokter itu menyarankan kami untuk melakukan tes lab. Tetapi kami tidak melakukan tes lab tersebut. Tetapi minggu berikutnya kami ke dokter yang biasa istri saya kontrol di salah satu rumah sakit di Jakarta Pusat. Dokter tersebut juga menyarankan kami untuk melakukan tes lab. Jadi kami minta rekomendasi di mana kami harus tes lab, direkomendasikan di salah satu rumah sakit di Bekasi. Kami lakukan tes lab dan hasilnya menyakitkan. Tapi puji Tuhan, istri saya divonis kanker serviks. Setelah itu kami kembali, kami tidak langsung ketemu dokter kanker, tapi kami kembali ke dokter kandungan. Di dokter kandungan itu, dokter kandungan menyampaikan kepada kami harus ke dokter kanker. Dan kami minta rekomendasi dari beliau, dokter kanker yang baik, yang bagus. Beliau merekomendasikan ada 2 dokter yang terbaik khusus untuk ini. Salah satu yang direkomendasikan adalah di Rumah Sakit Cibubur, di mana dokter tersebut juga praktek di salah satu rumah sakit besar di Jakarta Pusat. Kami datang ke sana dengan penuh perasaan yang tidak enak. Beliau bukan orang yang percaya pada Tuhan, tetapi beliau sampaikan bahwa di luar negeri ini harus digugurkan karena beresiko. Kalau tidak digugurkan,
dia ngasih beberapa step sampai kemoterapi, beberapa kali kemo sampai nanti melahirkan. Tetapi ada bahasa beliau mengingatkan saya dengan Pak Pariaji, beliau bilang, Bapak orang percaya, pasti pendeta Bapak tidak mengizinkan untuk digugurkan. Tetapi dikasih tahapan-tahapan yang harus kami lalui, yaitu kemo, banyak cara, kami sendiri nggak ngerti. Tetapi saya sendiri nggak yakin dengan jawaban dokter tersebut. Karena saya percaya, saya di gereja yang benar, saya jemaat yang benar menurut saya. Akhirnya kami second opini ke dokter yang kedua. Itu di salah satu rumah sakit di Bekasi. Jawabannya sama, tapi mungkin jawabannya jauh lebih ekstrim. Dokternya langsung memvonis, ini harus digugurkan. Kami dikasih pilihan, anak ini digugurkan, tapi bapak dan ibu merawat anak bapak yang pertama, atau anak ini lahir, tidak ada yang merawat. Jujur di saat itu sebagai seorang suami, saya sangat terpukul dan tidak tahu berbuat apa-apa. Tetapi saya lihat istri saya, dia penuh sukacita, dia hanya selalu diam dan senyum. Akhirnya kami dikasih waktu 3 minggu ya. 3 minggu sampai usia anak sebelum 3 bulan untuk melakukan tindakan. Apakah ini harus digugurkan? Kami pulang, kami berdoa, dan kami yakin bahwa Tuhan punya jalan. Istri saya dengan penuh keyakinan menyampaikan ke saya sebagai seorang suami sudah punya jawaban sebenarnya. Saya ingin menggugurkan anak tersebut, karena saya belum siap kehilangan seorang istri. Tetapi istri saya meyakinkan saya, Pak, saya minta ini sama Tuhan. Setelah 7 tahun saya dengan minyak urapan perjamuan kudus, Tuhan berikan, Tuhan gak mungkin ambil. Itu yang istri saya sampaikan. Oh, jadi ibu waktu itu divonis kanker serviks ibu ya? Iya Pak. Terus pilihannya cuma satu, ibu yang selamat atau bayi yang selamat. Iya. Itu. Jadi kira-kira waktu itu perasaan ibu gimana? Ibu harus, ya seorang ibu harus pilihannya menggugurkan anak atau meneruskan kandungan tapi dengan resiko ibunya yang selamat atau anaknya yang selamat. Gimana waktu itu perasaan ibu dengar vonis seperti itu? Perasaannya saya biasa aja sih Pak, cuman saya yakinnya ya Tuhan udah ngasih, nggak mungkin Tuhan ngambil secepat itu aja. Oh gitu ya? Iya. Perasaannya biasa aja karena ibu punya iman ya? Iya Pak. Ibu sering ibadah di gereja Tiberias ya? Iya, saya olesin tiap hari pakai Tiap minyak hari, urapan. Saya bilang, ya kalau Tuhan sudah memberi, tidak mungkin langsung mengambilnya begitu saja. Tidak mungkin mengambilnya Iya. begitu saja. Tapi suami bilang katanya mau digugurin aja. Gimana waktu itu Bu ceritanya? Ya saya nggak mau juga Pak, Oh soalnya nggak mau kan juga ya? pokoknya saya udah punya keyakinan, ya ini pasti lahir sehat, lahir normal, tanpa ada hambatan apapun. Ibu punya iman seperti itu ya? Iya Pak. Ya luar biasa Pak. Boleh, jadi istri tetap fokus ke situ Pak ya? Teruskan ya. Beliau tetap fokus ke situ. Akhirnya kami tetap gereja di Tiberias, terima minyak urapan dan perjamuan kudus, dan ada hambanya menyuruh kami untuk ikut baptis selam. Nah, ikut baptis selam, di mana selama ini saya tidak pernah mau ikut baptis selam. Tetapi saat itu memang udah rencana Tuhan. Biasanya gereja Tiberias itu baptis selam kalau nggak salah hari Jumat atau hari Kamis, saya lupa. Tetapi di saat itu kami gereja tiba-tiba ada pengumuman bahwa dibaptis selam hari Rabu, 3 hari berikutnya. Jadi hamba Tuhan tersebut menyarankan kami untuk baptis selam. Walaupun sebenarnya hati saya bertentangan, karena buat saya kenapa saya harus baptis selam. Akhirnya dengan penuh keyakinan kami baptis selam. Di situ kami didoakan oleh Bapak Pariaji, dan mungkin di saat itu
keyakinan saya jauh lebih besar karena beliau mendoakan kanker sembuh. Saya dengar beliau doakan kanker sembuh, anak lahir sehat, lahir sempurna. Akhirnya kami tidak melakukan pengobatan apa-apapun. Oh, jadi waktu baptisan, Ya. pendiri Gereja Tiberias, Gembala Sidang, Pendeta Dr. Isyap Aryaji bilang ya, nubuatkan ya Pak ya? Ya, nubuatkan bahwa kankernya sembuh, anaknya lahir selamat, lahir sehat. lahir sehat. Puji Tuhan. Bapak imani itu ya? Saya imani itu, dan minggu berikutnya saya selalu dengar khotbah beliau itu setia. Itu yang saya pakai, bahwa setia dan tetap berjuang. Oh, Pak Parji bilang itu ya? Ya, jadi setia dan berjuang. berjuang. Itu selalu saya ingat kata-kata itu sampai sekarang. Jadi akhirnya kami sepakat dengan istri tidak melakukan pengobatan apa-apapun. Kami hanya berdoa, perjamuan kudus, minyak urapan setiap hari. Bahkan kalau istri saya mungkin minyak urapan itu 3-4 kali sehari. Tapi saya kadang-kadang menangis sendiri melihat perjuangan seorang istri saya, tapi saya yakin itu. Nah, setelah kami lakukan kontrol ke dokter kandungan sebulan sekali dan akhirnya seminggu sekali, di minggu ke-35, kami disarankan oleh dokter kandungan kembali ke dokter kanker tersebut. Akhirnya kami datang ke dokter kanker itu, kami meminta advice ke beliau karena istri saya mau melahirkan. Memang pertama dokternya agak sinis menjawab karena kami tidak pernah datang dan tindakan yang dia sarankan baik itu kemo, obat kami tidak lakukan. Jadi di saat pemeriksaan itu saya lihat dokternya kebingungan. Saya tanya, "Dok, kenapa?" Tapi hati saya tersenyum. Dalam hati saya cuma satu, dokternya kalah dengan doa saya. Tapi puji Tuhan, dokter bilang ke kami, "Kok saya nggak kelihatan apa-apa ya?" Kami dikasih surat untuk ke lab, dan tolong hasilnya dibawa ke salah satu lab di Jakarta Pusat, hanya ada di situ. Dan kami bawa ke situ, seminggu kemudian kami terima hasil. Nah, karena waktu itu berhubungan Imlek, akhirnya mundur. Jadi perjuangan itu tetap panjang. Setelah kami terima hasil, saya cuma baca satu, sarannya tidak ada, kesimpulannya tidak ada tindakan. Tapi saya nggak tahu itu sembuh atau gimana, tapi saya nggak tahu. Cuman kok ini nggak ada tindakan, nggak ada kesimpulan. Saya kirim hasilnya, dokternya bilang, "Udah Pak, melahirkan aja, nggak ada masalah." Jawab dokternya hanya seperti itu. Nah, saya tanya lagi beliau, "Ini maksudnya apa?" "Ya udah nggak ada apa-apa." Di situ kami penuh sukacita dengan istri, kami terus urapi, dan akhirnya istri melahirkan. Sebelum istri melahirkan kita doa perjamuan kudus juga, istri diurapi, anak kami lahir sehat, lahir sempurna, dan lahir normal. Dan bahkan anak kami yang harusnya digugurkan, saat ini tumbuh besar, sehat, umur 2 tahun sudah bisa sepeda roda 2. Puji Tuhan, lahir selamat, tidak digugurkan saudara, bahkan kanker serviksnya juga hilang. Jadi ini luar biasa saudara, tadi Pak John cerita bahwa selama mengandung itu dan vonis dokter harus digugurkan dan pilihan tetap meneruskan atau nanti kehilangan salah satu istri atau anak. Ternyata Pak John bersama istri bukannya berobat, menjalani pengobatan medis, justru hanya perjamuan kudus minyak urapan gitu Pak ya. Betul. Dan hasilnya Tuhan tidak pernah mengecewakan, mujizat terjadi, kanker serviks sembuh, anaknya lahir selamat, bahkan ibunya juga selamat. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, akhirnya anaknya namanya siapa Bu? Evander Joreli Seo Sembiring. Oh, panggilannya? Seo. Oh, Seo lahir selamat Ibu ya? Lahir selamat. Jadi sebelum lahir ternyata semua hasil pemeriksaan bersih ya? Bersih Pak. Kankernya bersih. Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi Ibu waktu melahirkan, Ibu sehat, selamat, anak selamat, dan vonis dokter itu terpatahkan, gimana perasaan Ibu? Senang luar biasa Pak. Senang luar biasa dan ya. Terakhir saya kontrol kemarin 2 bulan lalu. Ya. Dokternya harusnya 1 tahun anak saya baru kontrol kemarin karena pandemi.
Dokternya bilang ini oke, nggak ada masalah apa-apa. Terus saya tanya lagi, kontrol kapan lagi dok? Terserah, suka-suka aja katanya. Suka-suka aja. Jadi udah berapa tahun ini Bu? 3 tahun ya. Saudara, biasa kanker itu 6 bulan, setahun, 2 tahun, ini sudah 3 tahun. Dan hasil medis periksa kembali, ternyata semua bersih. Ibu Regina sembuh dari kanker serviks, juga anaknya selamat, anaknya bertumbuh. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Oh, Bapak anaknya 2 ya? 2 Pak. Yang pertama juga gimana Pak? Nah, yang pertama jadi buat Bapak Ibu sekalian, kalau kita percaya dengan mujizat, saya dari anak pertama juga mujizat sudah terjadi. Karena kami anak pertama juga agak sedikit lama, itu sekitar 3 tahun. Dan waktu itu juga saya selalu berargumen dengan dokternya. Bukan saya tidak percaya dokter, tapi kami selalu berargumen dengan dokternya. Istri saya pun waktu itu diminta untuk lahir sesar. Tapi selalu saya bilang, dok, anak saya lahir sehat, lahir sempurna, lahir normal. Sampai minggu terakhir kami kontrol, itu dokternya tetap ngotot sesar. Tapi saya selalu bilang, anak saya lahir sehat, lahir sempurna, lahir normal. Karena selalu saya ingat doa Papa Riaji, yang mendoakan selalu anak lahir sehat, lahir sempurna, lahir normal. Yang harusnya istri saya melahirkan 3 minggu lagi, 2 minggu kemudian istri saya tiba-tiba mules sampai di rumah sakit. Puji Tuhan, pembukaan sudah sempurna, anak saya yang pertama juga lahir normal. Amin, puji Tuhan. Akhirnya anak pertama juga harusnya operasi, lahir normal ya Pak ya. Usaha juga gimana Pak, diberkati juga ya? Puji Tuhan, usaha kami juga diberkati, apalagi selama pandemi. Banyak teman-teman saya, relasi saya mengeluh, tetapi saya penuh sukacita, saya sendiri nggak tahu. Itu karena kehebatan Tuhan. Jadi buat Bapak Ibu tetap setialah di Gereja Tiberias, percayalah pada Tuhan, dan apa yang gembala sidang kita sudah wariskan, saya yakin dan percaya, itu jawaban dari doa-doa kita semua. Amin. Pak, ini kalau yang menyaksikan acara ini, baik di Gading Nias maupun yang menyaksikan dari tempat mereka berada hari ini, ada masalah atau pergumulan yang sama, kira-kira bisa mengalami mujizat yang sama seperti Bapak? Pasti. Intinya cuma satu, hidup setia, hidup melayani Tuhan, dan rajin perjamuan kudus dan minyak urapan. Kami hanya itu Pak. Hidup setia, melayani Tuhan Yesus, tekun perjamuan kudus, minyak urapan. Ibu penutup bersyukur ya Bu ya, mengalami mujizat ini? Iya, saya sangat bersyukur mengalami semua mujizat yang Tuhan berikan. Saya juga melanjutkan, intinya kita tetap setia dan percaya sama Tuhan. Karena apa yang sudah Tuhan beri, tidak mungkin Tuhan mengambilnya begitu saja. Jadi tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan kalau kita percaya padanya. Amin. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita percaya kepadanya. Terakhir Pak, sebagai ucapan syukur Bapak. Ya, kami terima kasih kepada Gereja Tiberias, kepada Bapak almarhum, yang dimana juga kemarin kami sempat ke tempat pemakaman beliau. Saya penuh sukacita. Dan kepada Ibu juga kami doakan tetap semangat. Dan kepada hamba-hamba Tuhan di Gereja Tiberias kami ucapkan terima kasih banyak atas pelayanan, doa yang diberikan kepada kami semua jemaat-jemaat yang ada di Tiberias. Dan kami tetap mengharapkan kita semua tetap setia kepada gereja ini. Karena kami mengalami banyak mujizat, yang kami ceritakan hanya sedikit mujizat yang kami terima saat ini. Karena saya juga masuk ke Gereja Tiberias ini bukan dengan hati yang bersih, tetapi saya masuk Gereja Tiberias ini dengan pergumulan yang besar. Dengan penuh dosa saya masuk Gereja Tiberias ini di 2002. Jadi saya banyak terima mujizat di gereja ini. Walaupun banyak di luar sana Pak, teman-teman saya suka mencibir saya. Lu ngapain lu gereja minyak urapan sama perjamuan kudus? Menyembah kayak dukun. Cuman saya selalu jawab di hati saya. Mungkin Bapak belum terima mujizat, tapi saya sudah merasakan apa yang saya rasakan. Jadi saya kemanapun, itu mobil saya aja, sepeda anak saya aja, saya mau main sepeda aja Pak, sepeda saya urapi. Karena saya percaya bahwa ada kuasa, bahwa Tuhan akan beserta saya di saat kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan itu ada. Terima kasih kepada Tiberias, terima kasih kepada Bapak Gembala Sidang dan Ibu,
Dan terima kasih kepada hamba-hamba Tuhan yang selalu setia mendampingi kami Jemaat Tiberias. Terima kasih Pak. Amin. Puji Tuhan, saudara tetap setia. Tadi Pak John sampaikan tetap setia dan alami kuasa mujizat karena di gereja Tiberias ada kuasa mujizat yang besar. Doa saya kita semua yang menyaksikan acara ini dimanapun saudara berada, saudara setia, tekun beribadah, tekun terima perjamuan kudus dan minyak urapan. Dan pasti kita semua mengalami mujizat. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Pak John, Ibu, Tuhan berkati ya.